Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Asal-usul kejadian alam semesta dengan berbagai aspeknya telah dikaji oleh para ilmuwan dan menarik perhatiannya sejak dulu. Hasilnya adalah muncul dan berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ada ilmu astronomi, kimia, biologi, geografi, antropologi, dan lain sebagainya. Semuanya diungkap oleh manusia dari tatanan dan aturan yang telah diberlakukan oleh Allah pada alam. Maka tak heran jika pada akhirnya ilmu itu hanya membuktikan keagungan dan kebesaran Sang Pencipta, Allah. Ilmu pengetahuan berkembang untuk membenarkan dan memperkuat apa yang diungkapkan Al-Quran. Pengetahuan yang maju hendaknya mengantarkan manusia pada keimanan terhadap isi Al-Quran, khususnya keimanan kepada Allah, serta segala sifat kesempurnaannya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Al-Quran dibaca menurut kaidah ilmu tajwid. Salah satu kaidah dalam ilmu ini adalah hukum membaca gunnah. Hukum membaca gunnah adalah bila ada huruf nun dengan tasidid atau mim dengan tasidid 2 maka dibaca gunnah senandung yang sempurna. Cara membacanya adalah dengan membacanya sambil bersenandung dengan panjang 2 gerakan. Setiap baca nun atau mim itu bertasydid. Cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasydid itu. Sifat gunnah menjadi inti pada hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah terdapat pada huruf yang bertasydid, yaitu hanya pada nun atau mim bertasydid. Selain nun atau mim tidak dibaca dengan gunnah. Hukum bacaan gunnah pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 terdapat pada kata karena nun bertasydid. Pada Quran Surah Al-A'raf ayat 54 terdapat kata juga memiliki hukum bacaan gunnah karena mim bertasydid. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal, peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah memisahkan keduanya. Ayat ini menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Penjelasan ayat ini bukan berarti mendukung teori evolusi, walaupun mengindikasikan penciptaan makhluk dari air. Akhir ayat ini mengingatkan manusia, apakah manusia tetap tidak beriman? Meskipun Allah SWT itu Maha Kuasa, manusia dengan akal sehatnya hendaknya dapat memahami dan mendalami alam semesta ini dilandasi dengan keimanan padanya. Dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia akan mampu melihat betapa Allah terlibat, betapa Allah Maha Agung, dan betapa Allah SWT Maha Kuasa. Pada awal ayat, dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari masa. Dia adalah penguasa, pemilik dan pengatur. Hanya Allah yang berhak disembah, manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun maksudnya bukan hanya keduanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada pada semesta ini. Para ilmuwan dan peneliti telah dapat menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Penciptaan alam semesta ditanda dengan peristiwa Big Bang, sebuah dentuman besar. Teori ini muncul untuk menggambarkan proses penciptaan alam semesta. Selain itu,
Muncul pula teori keadaan tetap steady state theory dan teori lainnya. Semua teori tersebut saling berketerkaitan dengan ungkapan Al-Quran. Menghubungkan teori ilmiah dengan Al-Quran tidak berarti memandang Al-Quran sebagai teori. Sebab, teori hasil temuan manusia bisa berubah. Sedangkan Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan. Keduanya, begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya terbentuk dari asap yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap yang sama ini, kemudian mereka terpisah satu sama lain. Teori Big Bang adalah penjelasan terbaik kita tentang bagaimana alam semesta dimulai. Bayangkan alam semesta berawal dari titik yang sangat kecil, sangat panas dan sangat padat, lalu tiba-tiba meledak dan mengembang dengan cepat. Perluasan ini bahkan terus berlanjut hingga saat ini. Big Bang menciptakan segala sesuatu di sekitar kita. Bintang, planet dan galaksi, semuanya berasal dari ledakan awal ini. Sulit dibayangkan, tapi alam semesta dulunya lebih kecil dari atom. Gagasan tentang Big Bang muncul dari banyak ilmuwan. Pada tahun 1920-an, Edwin Hubble membuat penemuan yang luar biasa. Ia mengamati bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita. Semakin jauh mereka, semakin cepat mereka bergerak. Pengamatan ini mengarah pada kesimpulan yang mengejutkan. Jika galaksi saling menjauh, berarti mereka pasti lebih dekat di masa lalu. Ini menunjukkan bahwa alam semesta mengembang dari satu titik awal. Dari sinilah teori Big Bang. Pada saat-saat pertama setelah Big Bang, alam semesta sangat panas dan padat. Di sana penuh dengan energi yang nantinya akan membentuk materi. Saat alam semesta mengembang, suhunya mendingin. Partikel-partikel kecil terbentuk dari energi yang mendingin ini. Partikel-partikel ini kemudian bergabung membentuk atom. Selama jangka waktu yang sangat lama, atom-atom ini berkumpul untuk menciptakan bintang dan galaksi. Para ilmuwan telah menemukan bukti yang mendukung teori Big Bang. Salah satu buktinya adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Ini seperti cahaya redup sisa energi dari Big Bang. Seperti menemukan hawa panas dari api yang sudah lama padam. Bukti lainnya adalah banyaknya unsur ringan di alam semesta, seperti hidrogen dan helium. Unsur-unsur ini tercipta dalam panas yang sangat tinggi saat Big Bang. Teori Big Bang menjelaskan pengamatan-pengamatan ini. Ketiga pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menguasai ilmu pengetahuan. Banyak pesan dan ajaran Nabi Muhammad yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu bagi umat muslim. Beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu suatu keharusan. Dari Anas bin Malik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hari Muslim. Dari Abu Bakar. Dari Nabi beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pintar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang berbahagia. Dalam cinta, jangan menjadi orang kelima. Maka kamu akan sengsara. Baihaqi. Keempat nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Penciptaan dan pengaturan alam semesta memiliki nilai positif yang dapat dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. B. Aspek spiritual mengarah pada keyakinan kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu secara berurutan. C. Menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. D. Keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. E.
Dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. F. Merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketakwaan. G. Mengajak manusia mensyukuri segala ciptaannya. H. Mendorong masyarakat untuk mencintai negaranya. Kesatu, manusia terdorong untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekaligus menjadi keutamaan bagi dirinya. J. Keteraturan alam semesta mendorong manusia untuk mengelola lingkungan dengan berkelanjutan.